nggak kenal sama kamu. Ya. Ih, takut banget. Nggak mau dia, Yan. Oh. Kenapa sih? Bareng aja. Kenapa sih? Takut ini dia rahasianya terbongkar semua. Padahal gue juga gue suka liatin semua video kalian, gue udah tahu tuh jawaban-jawabannya. Banyak yang bohong tahu. Oke, welcome back di Kenneth Sancho Channel. Apa kabar semuanya? Jadi malam hari ini seperti biasa Pesong Broadcast mengudara. Wih, gila. Keren nih, luar biasa nih ya. Nah, kali ini kita membicarakan, sebenarnya bukan membicarakan, tapi lebih tepatnya kita ngobrol ngalor ngidul, gitu kan? Ngalor ngidul tapi serius tapi santai, seperti biasa lah ya, kayak gitu ya. Dan malam ini kita bintang tamu cukup seru nih karena ada pasangan di sini. Iya, betul sekali. Pasangan suami istri. Betul sekali Om Ryan, betul sekali. Di sini ada Ica dan Tovan, pasangan suami istri, luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi kali ini mungkin nggak awkward juga ya, tapi kita inilah siapa tahu menambah subscriber dan ini apa namanya viewers ya gitu. Nah, kita memang topiknya malam ini kan tentang seks in general kan? Ya, betul. Jadi dengan adanya kehadiran sosok wanita di sini tuh bisa menjadi angle yang menarik gitu. Nah, betul sekali. Kita membicarakan seks in general. Nah, seks pada umumnya gitu kan. Nah, kalau kita mau bicarakan seks pada umumnya kan tabu banget ya kalau udah ngomong masalah seks, tapi di Indonesia mah udah bodo amat gitu kan, udah termasuk dalam lifestyle gitu kan. Terus mungkin orang tua zaman dulu bilang tabu, nggak boleh gitu kan, harus sudah nikah duluan gitu, nikah dulu baru seks gitu kan. Tapi kita di sini tidak mengajarkan bahwa seks pranikah itu bagus ya gitu kan, karena itu harus bertanggung jawab banget seperti biasa lah ya. Nah, kalau seks in general, jadi berbagai macam seks itu banyak, dari segi posisi, dari segi alat, dari segi hasrat itu termasuk libido, ya kan? Libidonya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tidak bisa mencapai klimaks, apapun itu gitu kan. Nah, kalau misalkan kita membahas enaknya sih membahas sebuah posisi seks ya, karena kayaknya banyak banget. Kalau dari gue lihat dari ininya gue ya, riset gue, asik riset. Dalam nih riset, ngulik gue, gila kan. Gue riset gue bahwa banyak yang mencari posisi seks, membrowsing ya posisi seks. Dalam arti kata yang paling terkenal itu Kama Sutra, ya kan. Kama Sutra itu kan paling terkenal kan, position seksnya itu kalau nggak salah dari India ya, Yan ya. Ya, kalau nggak salah. Gue kurang mendalami juga sih gue ya, tapi setahu gue sih dari daerah sana lah, Asia sana lah ya, yang gue tahu gitu kan. Dari berbagai macam negara pasti banyak position yang bagus. Nah, menurut pasangannya kita nih yang ini lagi pada berdua nih, Agam mana nih? Gam, Tovan, Topan. Coba munculkan mukamu. Ini jangan Tovan di background udah nggak pakai baju nih kayaknya nih. Udah nggak pakai baju dia gitu kan. Nah, position seks yang kita mah gue udah pernah nikah ya kan, dari kemarin gue udah bilang gue pernah nikah, gue udah jadi duda lah ya, udah parah lah gue, udah kering gue, udah kayak odol gitu kan. Soal masalah kalau misalkan masalah position seks tuh untuk untuk pasangan seperti Ica dan Agam tuh gimana? Ayo coba dijawab. Apakah penting ataukah harus
oh itu penting banget gitu, misalkan emang kalau foreplay harus duluan gitu kan, foreplay harus dilakukan dulu. Tapi setelah foreplay itu kan berarti kan ada macam helikopter gitu kan, ada yang Ada apa sih dengan helikopter? model spooning gitu kan itu macam-macam gitu kan. Nah pasti ada, kalian pasti punya posisi yang yang suka lah gitu, maksudnya wah enak nih dari segi klimaksnya, dari segi macam-macamnya. Tapi sih kalau dari lihatnya nih Agam kayaknya paling capek nih kayaknya gitu kan. Coba gimana nih ayo, ini udah recording nih gitu kan, udah recording, kita mau Apa nih? ya posisi seksnya yang untuk sebuah, ya pasti nggak hanya kalian ya, pasti kan kita mau bicarakan seks pada umumnya, pasti kan posisi seks yang disukai pasangan pada umumnya seperti biasa lah ya, gitu loh. Jadi apa nih yang umumnya aja deh gitu, apakah DG terfavorit ya. Terfavorit lah. Posisi terfavorit versi gua sama Agam pasti beda nih. Biasanya gitu kan. Versi cewek sama versi cowok pasti beda nih. Betul. Kalau versi gue sukanya, aduh ini vulgar banget sih. Ini cerita malam, Cak. Jadi ini nggak jadi perlu malu, cerita malam. Tadi gue karena yang mendengarkan juga tidak ada. Ini dapur nih. Aduh ampun deh. Kalau gue sukanya Dogi sama apa yang di atas, misionaris. Oh, jadi Di atas, lo di atas apa agak Gue di yang di atas? atas berarti oh woman itu on top, sorry. woman on top gitu kan. Tahu deh Agam. Nah, Kamu gitu. apa yang? Kalau Agam apa? Point of view. Garis. Point of view itu apa sih? depan lo Ica, tapi mukanya dia membayangkan cewek lain. Oh anjing. Ya siapa tahu kan. Nih jangan sampai terjadi pertengkaran kan. Host harus teratur nih, host. ini Host jangan keluar jalur ya, tolong. ya makanya gue nanya nih sama si Tovan nih gitu kan, apa dia gitu kan, posisinya tuh yang dia suka tuh apa gitu kan, macam-macam. Mana ini orangnya? Halo. Nggak kelihatan kamu ya? Dia Tahu bersembunyi. tuh dia. Dia bersembunyi di belakang background. Iya. Apa yang posisi kamu yang? Misionaris. Wis. Misionaris. Oh, misionaris. Berarti posisi cowok di atas, posisi ceweknya di bawah. Oke. Sisters, gunting. Wih, Gunting sister. lesbian anjir. Hah? Iya ya. Nggak mana bisa. Iya, bener. Lu pakai strap-on gak? Bagaimana? Itu aneh banget sih, sisters. Aneh banget sih. Menggunting apa yang mau digunting ya? Iya, gitu kan. Apa kehalang perutnya Agam gitu kan, nggak ngerti apakah, makanya gue nanya lu pakai strap on kan, biasa kan begitu kalau buat les ini ya, buat yang cewek sama cewek kan. Ya kadang kita suka role play gitu sih, siapa yang jadi cowok, siapa yang jadi cewek. Oh my god, role play. Ya, cosplay gitu ya, kayak cosplay gitu ya, role play ya. Jadi untungnya nggak pakai apa namanya, peralatan polisian gitu kan, pemadam kebakaran gitu kan, atau Oh enggak. Ya? Belum nyampe situ kan. belum sampai situ ya. Oke. Jadi pelaut mungkin. Kenapa, Yan? Jadi pelaut. Oh, jadi pelaut, sailor. Wis. Anjay. Mantap nih, mantap. Jadi Kan pelaut kan soalnya kan hobinya kan melempar jangkar ke dalam laut kan. Melempar jangkar dalam laut, mencari ikan sebanyak-banyak ya. Itu ininya Agam. Jadi makanya dibilangnya ada namanya lepas jangkar. Lepas jangkar. Lepas jangkar. Berarti udah komit. Udah komit ya, udah komit. Ya. Ini bahaya nih, omongan gue lagi lepas nih, Gam. Hati-hati lo, Gam. Mendingan muka lo munculin nih. Hati-hati ya. Rahang gue lagi mau lepas nih, rahang gue. Nah, kita tinggalin dulu sama Ica sama Tovan. Kalau untuk Ryan gimana nih? Enaknya apa, Yan?
Kalau gue sih ada, gue Wah. sering apa yang gue lakukan banyak sih sebenarnya. Gua kalau gue personally maksudnya sama istri gue kan pasti beda juga lah secara favoritnya apa nih. Ya, Yang betul. misalkan aku sama Ica. Kalau dari gue lebih suka sih Spoonie. Wih, Kalau gue mantap itu sambil pelukan ya. nggak harus sambil pelukan juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi kan spooning itu kayak sambil pelukan juga sih gitu dari belakang. Ya, Kuning tuh yang nyamping gitu ya Yan ya? dia nyendok Nyendok, Kayak nyendok gitu. nyendok, nyerok dia mau nyerok. dia mau nyerok. Gitu. Itu favoritnya ya. Itu sama missionary Missionary standar ya kalau missionary ya. standar. Iya nih standar nih. Tapi kalau misalkan Tapi dia dalam posisi kan posisi seks itu kan missionaries, doggy gitu kan, terus spooning segala macam gitu. Tapi itu dilakukan di dalam kamar atau tiba-tiba misalkan mertua lo nggak ada, gua di ini gitu kan, di ruang tamu gitu. itu kan berarti kan namanya ada eksplorasi ya kan. Nah, explorationnya gimana tuh? Ya kalau biasanya sih kalau di rumah ya standar lah. Tapi ketika kayak misalkan lu melakukan liburan kemana, lu di mana, nah baru tadi tuh fantasi kan kebayang-kebayang gitu, keluar fantasi tuh. Waduh ngapain nih ya di sana ya gitu kan. Persiapannya gimana nih gitu. Ya gitu kan persiapannya macam-macam, pelumas lah apalah gitu kan ya, buat biar Bagai lah ya. dipijit-pijit dulu Biar makin kan, gaib. dipijit dulu gitu kan, pasti kan seperti itu. Kalau nggak sosok role play suruh kayak udah lu jadi terapis gue aja malam ini belaga gitu ya. Kenapa mesti jadi terapis bahaya banget. Wow. Role play Role play gitu ya kan. kan, role play Jadi bisa pelaut, jadi terapi, jadi pelaut, polisi gitu kan. mendaki gunung gitu kan, mendaki gunung. Jadi kita bukan membicarakan masalah ini ya, masalah institusi nih ya, bukan. Tapi ini banyak loh yang pakai yang untuk baju-baju role play untuk untuk pasangan suami istri seperti itu. Tapi kita bukan ke institusi ya, tapi banyak lah, kalian lihat aja di macam-macam di browsing di Google banyak juga itu. Kalau gue sih gue lebih senangnya memang eksplorasinya di di luar kamar gitu kan, karena standar lah gitu kan. Terus gue mengeksplorasi juga lebih memakai bini gue, mantan gue dulu pakai lingerie atau apa gitu kan. Terus udah gitu, kalau masalah posisi sih gue memang lebih suka ini doggy gitu. Lebih suka doggy gitu karena menurut gue nggak tahu ya benar atau enggak, pas gue diceritain sama temen gue itu nggak tahu nih ya benar apa enggak, dia diceritakan dianjurkan sama orang-orang yang punya keahlian di bidang kesehatan gitu kan. Nggak tahu benar atau enggak, kalau misalkan doggy itu kan udah main gitu kan, kalau kalian udah main itu katanya sih ya, gue nggak tahu, itu bisa menghasilkan kalian dari dengan doggy style mengeluarkan di dalam dengan gitu kan, tapi tiba-tiba gitu, maksudnya bisa jadi anak cowok gitu. Gue nggak tahu itu bener atau enggak ya gitu kan. Kenapa jadinya berapa? Hah? Anak gue dua. Anak gue dua cewek. Cewek. Jadi malah cewek. Berarti ketuker kayaknya. Kalau gue anaknya dua cewek, tapi yang masalah itu gue nggak tahu bener atau enggak ya. Itu kan ya, ada sih yang emang ada yang ngomong kayak gitu sih, gue juga pernah dengar ya. Jadi berbagai macam posisi, misalkan lo mau dapat anak cewek, anak cowok gitu kan, posisinya harus doggy ya. Kalau anak cowok, kalau yang ini begini, ini begitu gitu kan. Ya sebenarnya sih rezeki-rezekian aja sih, dapatnya apa kan gitu kan, dapatnya apa. Nah. Tapi emang banyak sih yang gue dengar juga, maksudnya kayak dalam hubungan pasangan banyak yang suka posisi doggy. Soalnya kalau dari versi cewek misalkan kayak yang tadi Icang ngomong gitu ya, itu biasanya tuh secara penetrasinya tuh berasa lebih dalam gitu ya, kalau gue dengernya. Betul. Jadi kayak
Mungkin host udah lupa kali penetrasi. Oh enggak, masih hafal kok. Kan Masih. sering baca buku. Sering Baca buku. Ada cerita-cerita gitu ya kan. sering baca buku terus ngayal aja. Sering baca buku sama ngayal aja gitu. Sedih banget ya hostnya. Sedih banget ya hostnya sampai segini amat. Gitu. Ya. Kalau dibilang kalau masalah posisi seks itu macam-macam ya. Ada yang bilang apa ya, gue pernah dibilang kasih gaya helikopter men gitu kan. Gue bilang ini gaya helikopter tuh apaan, gue gituin kan. Kakinya begini, itu mas spooning, bukan, ada lagi gayanya. Gue kurang paham. Pernah gue coba keceklek gue pinggang gue. Keceklek. Nggak enak. Itu posisi yang mustahil sebenarnya kayaknya. Iya, tapi terlalu apa, kayaknya terlalu mengeluarkan energi banget itu loh. Terlalu usaha dong. ya kan gue mencoba apa yang dianjurkan orang gitu kan. Tapi pas gue coba memang bisa, tapi ya lu harus atletis gitu, maksudnya bentuk badannya tuh udah harus ngelengkung gitu kan. Males banget dah. Yang ada bukannya enak malah sakit pinggang ya kan. Gitu. Ya, lo bayangin aja posisi lo jadi baling-baling ya kan. Ya, baling-baling muter-muter pusing kan. Gitu. Emang kalau helikopter tuh lo nya duduk terus sambil ngangkat gitu apa gimana sih kan? Enggak, posisi ceweknya tiduran kayak posisi dogi gitu, tapi dogi tiduran, terus cowoknya di atas muter-muter helikopter. bukan gitu anjir. Bener. Bukan gitu. Kalau gue bedanya beda lagi, diajarin nih, tapi keceklek gue. Ini helikopter lo gimana nih versinya nih? Mirip kayak spooning, tapi beda aneh lah helikopter. gitu loh. Mirip kayak spooning, tapi gue nggak bisa jelasin. Kayak pokoknya kakinya memang ngejengklang gini gue gitu. Akhirnya kan pinggang gue tuh salah posisi, encok lah gitu. Helikopter perang sih lo. Black Hawk. Blackout down. Blackout down. Habis itu blackout down. Iya, jadi kalau masalah posisi, kalau sex and general itu kan memang kita ngomonginnya tabu dan tidak tabu lah gitu kan. Tapi sangat senang dibahas gitu kan, apalagi mencapai klimaksnya gitu kan. Klimaksnya gitu loh. Tapi gue nggak paling kalau gue terus terang, kalau gue doggy style gue cepet klimaks gitu kan. Nah kalau lo, Iya. kalau untuk pasangan Doggy gimana style nih? tuh buat cewek kayak pas kan, posisinya tuh pas. Iya. Kalau buat cewek, Buat cewek. nggak tahu deh Kalau buat cowok tuh, kalau gue merasa powerful karena kesannya ini kesannya Tantang, ya? mengendalikan gitu kan, mengendalikan boncengan ya. Iya, mengendalikan boncengan gitu kan. Jangan salah lobang. Apa? Oh, itu ada lagi, nanti gue ceritain, itu enak. Jangan Ada salah lagi. Enggak, lobang satu masuk, yang lobang satu jempol masukin. Udah ekstrim juga ya. Oh, bukan. Backdoor. Backdoornya harus dimasukin coy, pakai kok gue pakainya jari gitu loh, pakai jempol. Dan beberapa cewek gitu kan, setelah ini ya, setelah menduda ya gitu maksudnya. Itu keluar Kok pup lah. bisik sih? Kalau colok-colok gitu keluar pup. Enggak lah, gitu kan, enggak lah. Dia suruh gua ini dulu, keluarin dulu barang-barang ini yang dari belakang gitu. Dari backdoornya tuh gue suruh keluarin dulu lagi, lalu Bersihin dulu ya. yo bersihin dulu. Kalau perlu gua kasih obat pencahar baru bersih kali gitu kan. kangkung. Keluar kangkung, bayam nggak lucu. Tiba-tiba Ya, tarik. Tarik. Jangan kangkung, belum kecerna nanti nggak bener. Masih ketarik. Sama kayak dimakan aja kangkungnya biar sehat. Gimana sih sumpah? Ini topiknya jadi nyerempeng gitu. Yang ada itunya gue kayak Swamp Thing nanti, kangkung semua men. Dila nangis. Aduh. Ampun. Ya, jadi kan memang kenapa? Tapi menurut gue sih menarik sih kadang-kadang pembahasan tentang kayak gini ya. Soalnya banyak banget orang yang melihat pembahasan seks itu kan suatu hal yang tabu kan. Maksudnya masih rata-rata banyak Betul. orang yang berpikir kayak lo berhubungan seks di luar nikah tuh suatu hal yang
tidak baik gitu kan. Betul. Karena kita diajarkan berarti diajarkan dari kecil ya sama orang tua gitu. Oh nggak boleh kalau seks di luar nikah. Tapi kadang-kadang poin yang nggak didapetin adalah gimana caranya lo melakukan hubungan seks secara nggak sembarangan gitu loh. Seks edukasinya yang kurang menurut gue Ya, sih. betul. Sex educationnya yang kita tahu gitu kan. Kita harus pakai kita harus pakai ini kan kondom atau enggak pelindung gitu kan. Terus juga gue juga tahu kondom untuk wanita juga kan, cewek juga ada ya gitu kan. Itu kan gue juga baru tahu dan baru lihat bentuknya kayak apa tuh, aneh juga sih menurut gue ya. Kayak model Yang paling lucu mah yang ini tau loh kan, yang apa buat ada sedikit supaya geli-geli pertambahan geli-geli itu yang kondom, tadi kondom gerigi tuh. iya itu ada tuh, gue sering beli itu Ancol banget. botol gitu kan, botol gitu. Dan enaknya pas yang gue beli gue beli itu pelindung gitu kan, gue beli kondomnya, terus gue berusaha gue ganti kan, karena coba yang lain kan, merek yang lain. Malah ceweknya gue itu malah pakai yang itu aja lebih enak gitu kan. Gue bilang ya udah. Habis itu gue Tapi mungkin kan ininya elasticity-nya lebih tipis mungkin ya. Bukan. Jadi rasa apa? lebih berasa, berontol-berontolnya lebih berasa. Lebih berasa di dianya. Lebih berasa dan lebih enak katanya. Kok enak ya? Ada merek tertentu yang gue pakai itu mereknya warna-warni lah, pasti kalian tahu lah ya gitu mereknya apa itu. Bukan merek yang standar yang mahal itu, yang warna biru kan. Ini warna-warni bentuknya, sering di iklan TV lah tiap malam gitu kan. Gue pakai itu dan itu cewek suka gitu kan. Itu cewek suka. Nah terus udah gitu berusaha dong gue, yaudah mau coba lewat backdoor nggak, gue bilang gitu kan. Ya udah coba deh gitu kan. Makin klimaks dianya gitu kan. Makin pakai itu makin klimaks gitu. Ya gue seneng lah gitu kan, dia klimaks, gue klimaks gitu kan. Wah berarti ini cocok nih, kalau orang bilang kan domsikonnya kan cocok lah gitu kan. Cocok untuk, memang udah diteliti lah pasti kan orang bikin domsikon ya gitu kan. Enak sih bener, gue udah coba gitu. Kayak waktu itu kan lo pernah ngasih gue kan dulu kan lo pernah tuh kasih contoh kan, barang contoh tuh yang lo kasih ke gue kan, domsikon juga kan, tapi nggak enak gitu yang lo kasih ke gue. Pernah kurang enak barang contoh yang belum. Memang lebih enak nggak pakai sih. Oh iya, lebih enak memang flash to flash gitu kan, daging ke daging gitu kan, kalau membicarakan masalah itu. Jadi kan memang ya kita ngomongin masalah seks, kita nanti ini enggak lah, kita edukasi gitu. Memang omongan kita jorok banget sih gitu, tapi kan ya kalian sekarang bayangin deh, kita ngomong begini, kalian juga yang cewek-cewek atau yang lain lah gitu kan ya, pasti juga ngomongnya sedikit vulgar juga gitu kan. Ya ini kita di sini juga mengedukasi orang bahwa enaknya begini, bagusnya begini, jangan dilakukan begini, yang jangan dilakukan juga begini gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita ini dulu ya, ada yang mau lewat nih. Oke, kita udah balik lagi seperti biasa, pembahasan malam hari ini dari cerita malam hari ini yang tadi di depan, karena ada sedikit yang lewat gitu kan, tentang seks in general, seks pada umumnya. Nah kita tadi membahas masalah posisi, masalah eksplorasi. Nah kita balik lagi ke Tovan nih gitu kan. Balik lagi ke Tovan, imagination lu tuh kayak apa sih, imajinasi lu tuh untuk masalah sex in general. Apa nih sex in general yang lu suka apa nih dalam hal seks gitu kan. Gue gak pernah berimajinasi sih gue ya kalau kayak gitu-gitu masalahnya coy. Karena gue gak pernah nonton, gak pernah apa, jadi gue gak tahu kayak gimana. Terus Udah bubarin aja podcast. ya bubarnya bingung banget, tai lah, ngehe lah. Cehet sih ya. Mah sih ya, kampret. Yang bohong banget dah gitu kan. Udah bininya udah lagi ingin anak gitu kan, udah ayo lanjut.
gimana nih? Masalah seks in general tuh lo gimana gitu loh, masalah sebelum lo nikah sama bini lo kayak, atau udah sama bini lo kayak gitu kan, gimana gitu? Gue aja bingung ya, host. Nah, Gue tuh seumur-umur nggak pernah pakai kondom. oke. Tahu kenapa? Kenapa tuh? Karena pas gue melakukan, gue udah nikah. Jadi ya nggak perlu pakai kondom. Ya iyalah, itu udah pasti lah kira-kira. Tapi kan kalau misalkan banyak yang ngomong kalau memang belum siap punya anak, jangan, ya lo harus pakai domsikon gitu kan, harus pakai pelindung gitu, maksudnya untuk supaya tidak tidak terjadi pembuahan gitu kan, tidak terjadi anak gitu kan. Buang keluar pakai tisu Kasihan dong. Iyalah, dilapisin lah. Dilapisin saringan tahu. Jadi sperma kita nggak masuk ke dalam. Itu udah saringan tahu kan, itu udah tas Tokbed men, tote bag. Parah banget lu. Saringan tahu ya kali. Nah tapi lu memang tadi demen model apa tadi? Lu misionaris beneran tuh dengan misionaris. Enak, kalau di bawah tuh enak men, nggak capek. Lu di bawah. Bukan berarti lu woman on top kalau gitu dong. woman on top. Gitu ya. Nah, kalau misionaris berarti bini lo yang di Yang di bawah. atas. Bini lo yang di bawah. Kalau bini lo kan tadi woman on top, berarti memang serasi lah gitu kan. Ya berarti nge-sing ya. Tapi kalau cowboy girl, cowboy style gimana? Cowboy style. Gitu. Cowboy reverse. Apa yang reverse, apa yang forward gitu kan? Gimana tuh? Gue lebih ke reverse dominatrix kali ya. Apalagi tuh? Itu gimana lagi tuh? Itu berasa masuk ke ruangan Matrix. Iya. Berasa di dunia lain gue. Tiba-tiba gue nggak di warteg nih kayak gini nih. Gitu kan? Itu apa itu dominatrix? Apa lo ini apa di film Jurassic kan ada dominatrix tuh, T-Rex baru tuh. Bagaimana itu? Deh. Lu nge-seks sama dinosaurus apa? Nggak anjir, nggak gitulah. Itu kan udah penyimpangan gitu kan, penyimpangan seksual behavior. Asik, mantap nih bahasa Inggris gue, lanjut nih kayak gini. Animality. Animality ya gitu kan. Tapi ada teman kita tuh yang kemarin kan doyan animality gitu. Iya, udah doyan animality, enema. Enema lagi. Zoofilia. Anjir, ya kali deh gitu kan. Enema spray. Oh, prey-nya, dia bagian menghunternya gitu ya. Tapi gue kalau posisi ya, gue paling lemah justru momen on top sih, nggak tahu kenapa. Sama, gue paling lemah di momen on top. Gue nggak bisa. Aduh, gimana sih lu berdua? Aduh. Lemah karena gue sama cewek. Gue lemah sama cewek. Gue nggak bisa ngelawan cewek gue. Asik. Momen on top sih gue KO. Bubarin aja nih podcast. Brengsek. Beneran gue kalau momen on top KO pasti gue. Ya, KO duluan gue. Pasti gue sama. Nggak tahu kenapa gitu loh. Tapi yang yang kita ngebahas podcast yang itu loh, yang apa, keseruan bahas alat seks kan. Nah ini ada di ini ya, di kartu kita nih, nanti di atas nih, di dalam video card screen-nya kalian lihat aja podcastnya. Kan gue bahas tuh ada tuh sebenarnya kita di bawah, ceweknya di atas, ceweknya woman on top. Sebenarnya bisa kita bisa kuat. Kita bisa kuat adalah salah satunya olahraganya ini apa? Squat. Nah itu yang gue bilang kemarin. Kegel. Ya kalau kegel kan kebanyakan cewek. Kegel buat cewek. Nah kalau cowok, yang gue tahu dari pelatih gym gue dulu, kalau cewek kegel pakai di gym itu pakai ball juga gitu kan, bola gede tuh gitu kan, dia ya gini-gini lah gitu, kayak kayang-kayang gitu, itu juga berpengaruh untuk cewek. Nah kalau cowok, squat.
Nah, cowok lebih ke squat. Mau kencing tahan squat, mau kencing tahan squat gitu kan. Itu bukan itu kencing rusak gitu namanya. Itu jadi kristal, malah jadi kristal itu. Yang ada Lu kenapa? Sperma batu. Iya, bukan kencing batu, sperma batu. Anjir, jorok banget lu. Ya, jadi squat bener-bener squat itu lu praktekin, itu enak banget. Maksudnya sampai waktu itu mantan gue bilang, kok lu tumben lama keluarnya gitu kan. Maksudnya lu biasanya kan di bawah. Jadi squat biar Squat. lama ya. Biar lama squat. Biar lama. Iya, jadi Squat. dia karena dia mau pahanya kita tuh kan, kita selalu bertahannya untuk mengeluarkan itu kan di paha. Dari paha ke pinggang. Jadi dari situ yang supaya kita menahan ininya kita, orgasmenya kita, supaya menahan itu lebih lama lah, seperti itu. Nah, gue udah praktekin. Setiap kali gue nge-gym, gue pasti nge-squat. Kalau nggak squat, nggak pakai beban, gue pakai biasanya beban paling cuma 10 kilo kiri kanan barbelnya. Alatnya gitu aja, squat 10 kali 4 set aja udah. Itu lo taruh di mana 10 kilo kiri kanan? Di telur. Loh, enggak lah, ya kali ini dong, telur gue Telur nih, ya. ini. Konro. Turun bro, ya kali tuh begini, grewer, amit ya kali. Enggak lah, pakai besi di sini gitu kan, kiri kanannya bebannya barbelnya 10 kilo. Kalau nggak kuat 5 kilo lah. Gitu 10 kilo aja 4 set, 1 setnya 10 kali udah cukup gitu loh. Lakukan itu setiap hari, setiap lo fitness, itu keren banget. Itu daya tahan lo Cool, udah full gitu loh. Jadi lo mau gaya lo kan ada tuh kalau di dalam film-film blue film gitu kan, cowoknya jongkok di tempat tidur gitu kan, gaya jongkok kayak gaya kodok gitu kan, kayak kodok gitu kan, begitu itu juga mempengaruhi gitu loh squat itu, karena dia kalau kayak gaya jongkok gitu kan di paha. Jadi cowoknya jongkok. Gaya kodok, ceweknya tapi terbang. Wah, gila. Itu guys. Sambil naik turun tuh. Wah, ya. Yang di squatin ceweknya. Terus gini. Iya kan? Itu kan tinggal nunggu aja tuh dikirain cepiret tuh. Keluar lagi kangkung, bayam. Dioseng-oseng lagi. Jorok Masing-masing lagi. Jorok banget. Ini Kan habis makan konro katanya. ini podcast apa sih? Edukatif banget di podcast. Edukatif banget. Edukatif yang sesat. Iya, mau bikin edukatif yang ada ketawa-tawa, para penontonnya kan gila juga nih. Ini orang ngasih edukatif apa ini. Tapi nggak apa-apa, kita mengundang tawa gitu kan. Kegilaan kita di podcast Pesong Broadcast Cerita Malam seperti biasa kayak gini gitu kan, yang ngalor ngidul tapi serius. Kenapa lo mau ngomong apa ya? Ngomong aja. Enggak, tadi gue ngeliat yang di share tuh tadi sama saudara Ryan. Jadi pertanyaan tadi tuh, apa tuh? lo setuju atau enggak, alasannya kenapa seks di luar nikah? Seks di luar nikah? Ya. Setuju nggak setuju, alasannya apa? Setuju apa nggak setuju? Setuju atau nggak setuju? Ya gue sih setuju aja, karena sekarang gini, kalau misalkan kenapa? Dosa lo. Ya dosa kan ditanggung masing-masing. Kalau gua Udah gitu doang. Ya udah. ya iyalah, dosa hanya hubungan lo sama Tuhan lo sendiri gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau misalkan udah seks di luar nikah itu udah membuat komitmen dari awal. Itu gua. Kalau komitmen, kalau enggak cuman pakai sana pakai sini, kasihan. Ya enggak lah, kalau udah dapat yang bener, udah komitmen begitu mah, ya gue nggak akan lari kiri, lari kanan kayak gitu kan. Gue akan satu gitu kan. Kecuali salah satu pasangannya kayak gue atau dia melakukan kesalahan, ya udah itu komitmen bubar gitu loh kan.
Udah nggak. Terus ntar ketemu pasangan baru lagi, nge-seks lagi. Oh iya, kalau dia mau, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Gue nggak memaksakan gitu kan. Gue nggak memaksakan. Tapi kalau Tapi kalau dia mau terus tiba-tiba hamil, apa? tapi dia nggak mau nanggung. Nggak mau nanggung gimana? Ya udah, gue jawab aja, lo yang nanggung gitu. Dia yang nanggung. Ya gue yang jawab, lo nanggung ya gitu kan. Gitu. Lu siapa ya hostnya? Ya udah pernah Gue jadi dejavu ngomong gini. Lo emang pengen ngincer gue aja lo, gue di roasting lagi sama lo. Ya terus kan gue bilang enak, enak cuy. Kalau gue seks di luar nikah sih setuju sih kalau gue ya. Nah, gimana, setujunya gimana? Because Karena lo harus tes bar dulu mas. Mantap, betul, setuju. tes apa? Tes bar. Iya dong. Lo kalau misalkan nih, lo nikah nih sama satu pasangan gitu ya, tapi lo nggak pernah melakukan hubungan apapun dengan pasangan ini gitu. Terus akhirnya lo baru melakukan hubungan itu setelah lo nikah. Terus tiba-tiba malam pertama fail di sisi lo gitu misalkan. Ya berarti kan lo harus komit seumur hidup lo gitu nggak sih? Ya walaupun mungkin dia bisa belajar gitu ke depannya gitu. Ya betul. Itu salah satu gua, bukan masalah kita, bukan gue sama Ryan ini bukan apa namanya perempuan atau cewek itu atau wanita itu sebagai objek ya, gitu kan? Bukan sebagai objek gitu loh, bukan sama sekali. Tapi kalau misalkan yang gue sama Ryan itu, kita supaya komitmen ke depannya gimana gitu kan, komitmennya gimana. Kalau memang dia bersedia melakukan itu dulu sebelum pranikah gitu kan, berarti kan dia memang sudah serius. Ya udah, hayo gitu kan, hayo. Tapi kalau di dalam norma-normanya kita itu udah salah sebenarnya gitu kan. Ya kita nggak bisa. Kan norma itu kan dibangun dengan ajaran orang tua lu. Iya betul, tapi kan norma ya kan, kalau masalah norma nih, kalau masalah norma kan berarti dari zaman dulu dong. Iya betul. Berarti itu udah ajaran yang diajarkan dari leluhur kan. Wah, secara agama nggak boleh. Betul sih, memang benar. Tapi kan masalah norma itu kan berkembangnya dengan orang zaman sekarang gitu kan, makin abad 21, makin abad 20, 19, mundur. Memang norma itu norma itu tetap ada. Tapi dengan sampai abad 21 ini norma itu berjalan tetap, tapi sambil yang orang banyak mikir, gue ini nggak ada masalah gue dengan seks di luar nikah, pranikah gitu kan. Tapi kita tidak menganjurkan ya. Yang untuk penonton ini kita nggak menganjurkan ya, inget loh. Gue soalnya ngeliatnya kayak, ya lu kan diajarkannya begitu, nggak boleh sebelum nikah, gitu. Dilarang. Berarti gue nggak boleh nih dilarang begitu. Tapi manusia semakin dilarang semakin membengkang. Betul, benar. Tapi kalau misalkan lu diajarkan yang baik dan yang salah, maksudnya kayak ini sebenarnya kayak gini tuh nggak benar, tapi lu bisa begini ya misalkan ada ajaran edukasi seks itulah gitu. Ya mungkin lu bisa memahami gitu. Iya. Karena kan gue sendiri di keluarga gue mana nggak ada yang ngajarin kayak gitu kan. Dibilangnya nggak boleh aja. Iya benar, memang dari. Jadi bilangnya nggak boleh makin jadi. Iya. Makin jadi, makin kita lakuin, makin pengen tahu rasanya kayak apa gitu kan. Ya anak kecil aja dilarang makin dibuat kok. Iya. Apalagi yang lebih gede. Iya, makin sudah punya pemikiran sendiri, tanggung jawab sendiri gitu kan. Iya. Ya gitu. Kalau menurut lo gimana? Gitu, misalkan agam gitu, misalkan anak di depan nggak boleh ya makan itu ya, terus tiba-tiba anaknya makan, akhirnya dimarahin gitu kan misalkan. Udah dibilang nggak boleh gitu, ya sama aja kayak lu dilarang itu nggak boleh berhubungan sebelum nikah, ya makin jadi sembunyi di belakang. Iya betul, daripada dibilang kan nonton blue film, nonton bilang bokep gitu kan, porno gitu kan, merusak orang gitu. Iya benar, merusak gitu, karena orang mau ingin begini begitu gitu kan. Tapi kalau ya kita nggak sarankan juga, tapi ya lo mau lakukan itu udah hak lo masing-masing lah gitu kan. Yang penting kalau misalkan terjadi macam-macam, udah merasa enak tapi tiba-tiba terjadi hal yang misalkan bunting lah gitu kan, ceweknya hamil kayak atau apa gitu kan, ya udah gitu kan, udah tanggung jawab masing-masing gitu kan.
Ya itu kan kembali lagi. Iya. Nah, makanya ada namanya proteksi kan. Proteksi, Ya betul. kalau misalkan juga lu main hajar sana sini, buang dalam sana sini, ya namanya bodoh sih itu. Iya, jangan lupa nih. Sponsor kondom mana nih? Masuk sini. Ayo. Iya sih. Nah mungkin kali ini kita bisa nanya nih ke agama Ica, gimana menurut kalian? Kira-kira seks di luar nikah itu kalian setuju apa enggak? Nah, gimana nih? Oke. Para pasangan muda-mudi. Gini. Norma itu kan dibikin Asik. untuk kebaikan secara general. Oke. Karena gue juga mikir ya, ketika sebelum ada itu ajaran-ajaran, orang juga orang purba ngewe aja kan. Dosa apa kagak? Kan gitu. Padahal aturannya belum ada tuh masalahnya. Zaman purba. Cuma kan nggak ngaruh dong. Zaman purba ya. Iya kan? Nggak usah zaman purba deh. Sebelum zaman the Holy Bible dari semua agama ini, atau orang yang belum baca dia nggak tahu, itu jadi pertanyaan buat gue, men. Terus kalau mereka ngelakuin, dosa nggak? Kan mereka nggak tahu. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau gue jawab sih boleh-boleh aja. Yang penting ya itu dijaga biar nggak kena penyakit, biar nggak kena bunting kalau belum siap, ya kan? Ya, Gitu-gitu aja sih. betul sekali Pak Tovan, betul sekali. Itu sangat dianjurkan dan Mungkin lagi terstruktur nih jawabannya nih malam ini dia. lagi terstruktur ya. Karena di sampingnya ada pasangannya. Pasangannya silakan dijawab. Nah, kalau untuk pasangannya gimana nih, Bu Ica aja? Apa tadi, setuju apa enggak seks di luar nikah? Jawaban gue sama kayak Ryan sih. Kayak Bukannya sama suaminya. enggak, tapi gue lebih ke yang when it happen gitu. Ketika lo nemuin emang nih gue mau sama dia, ya udah just do it, tapi ya dengan protection pastinya ya. Ya, betul. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul. Gitu. Tapi ya setuju lah di luar nih. Maksudnya kalau ngomongin agama, of course dilarang. Nggak bisa lah, itu dosa. Balik lagi dosa. Itu baku lah ya. Urusan lo sama yang di atas kan. Gitu. Ya selama lo main aman, terus tahu konsekuensinya, ya pilihan lo untuk lakuin apa enggak. Iya. Nah, nanti semua nih Norma deh kamu. Jadi emang kita harus kasih tahu konsekuensinya kalau sex education itu, men. Itu penting. Ya kan? bener. Jadi kalau udah, aduh, Pak, aku mulai gatel-gatel nih. Jangan gue udah bilang. Kalau begituan nih pakai proteksi. Mana ada sih anak. Jangan gatel-gatel gitu kan, ngereng ya sama gue. Aduh, Pak, Kalau dia bilang jadi. Lah, lebih gila lagi, gue udah bilang. Ibaratnya gitu loh. Nah, Ya kan? tapi Konsekuensinya kalau mereka siap, ya udah, ya kita nggak bisa ngelarang, men. Emang kita jagain semua orang 24 jam itu, mata kita kiri kanan depan belakang kan enggak. Ya, oke. When it happen, ya udah. Nah, tadi Ryan pengen Kita bisa bilang jawab. apa? Ryan pengen jawab nih, apa nih? Yan? enggak, Oh, enggak tadi ya. setuju kok gue. Oh, setuju ya. Nah, memang yang pasti kita bisa lakukan. Sebentar, lo host, anak lo cewek nih, udah gede-gede nih. Ketika itu terjadi, itu gimana? Lo berlapang dada kah? Atau lo cari cowoknya, lo bunuh? Atau gimana? Ya mau nggak mau berlapang dada ya, karena sekarang gini, memang semua orang tua itu mendidiknya berbeda-beda gitu kan. Tapi kalau kita sudah mendidik udah baik gitu kan, menurut kita masing-masing versinya masing-masing sudah baik gitu kan. Tapi tiba-tiba karena rasa pengen tahu gitu kan, rasa pengen oh begini ya rasanya, oh begitu ya gitu kan. Ya gue udah lapang dada aja gitu loh. Ya pasti kan kita nggak tahu gitu kan. Gue udah lapang dada, cuman karena gue udah terpisah dengan anak gue, dan ini paling gue cuma ngomong ke mantan gue, baik-baik loh,
kasih tahu, edukasiin gitu kan, edukasiin ke anak-anak gitu kan, jangan sampai begini. Kalau misalkan nanti juga gue untungnya ya, History repeat itself. Jangan nggak gitu sih kamu. Biasanya sejarah tuh mengulang biasanya kan. Ya. Jas merah cuy, jangan sekali merupakan sejarah. Asik. Ada justifikasinya ya, sejarah itu terulang lagi, janganlah gitu kan. Tapi ya yang pasti sih gue bilang, untungnya nih gue belum sampai tahap sana gitu kan, karena biasanya waktu dulu sih sex education gue di SMP udah dikasih gitu kan. Di SMP gue udah dikasih, tapi gue nggak tahu nih, gue belum nanya sih sebenarnya ya ke ininya pelajaran sekolahnya itu gimana. Tapi kalau misalkan sudah, ya berarti gue harus nanya ke mantan gue, dan gue harus bilang lo edukasi gitu loh, jangan sampai macam-macam gitu. Kalau misalkan sudah ini ya kita berdua harus terima konsekuensinya seperti itu. Nah, gitu kan. Jadi memang lebih berat sih sebenarnya menjaga generasinya kita di bawah gitu kan, bukan menjaga teman-teman kita nih gitu kan, ya itu udah urusannya mereka gitu kan, tapi generasinya kita yang susah kita harus jaga gitu loh. Ya apalagi kita udah punya keturunan sendiri masing-masing kan, nah itu yang susah dijaga gitu ya. Jadi pasti bakalan nanti itu mungkin perasaan orang tua kita pas kita masih muda. Iya. lo rasain tuh rasanya gue dulu gitu kan, lu bandel, anak lu bandel gitu kan, rasain lo gitu kan. Nah pasti kan seperti kayak gitulah gitu. Jadi keturunan kita yang paling susah dijaga. Maksudnya kita bisa jaga, tapi namanya juga pergaulan. Nanti kan suatu saat kayak anak lo Yan, anaknya Tovan, anaknya Ica kan, anaknya gua, "Pak, mau dugem dong." Gitu. Nah, itu kan udah mulai kan, gitu kan. Sudah mulai pergaulan seperti itu kan, udah mau dugem dong. Pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai rumah gitu kan. Itu sudah harus kita laluin, harus kita udah terima itu gitu kan. Mungkin itu udah pasti suatu saat akan, "Pah, mau dugem dong, Pah, mau ini ketemu pacar nih, naik mobil, pinjam mobil." Nah lo gitu kan, ketemuan di mana gitu kan, di rumahnya, mampus lo gitu. rumahnya kosong nggak gitu. Lu jangan sampai pakai GPS ya di kap mobil ya. Nah, gue pasti gue akan pakai GPS anak mobil. Buat kalau misalkan anak gue ada mobil, gue pasti akan kasih GPS lah. Itu protektif yang wajar lah kalau mau pakai mobil pakai GPS kayak gitu. Tapi kan kita ngebahasnya masalah yang sex education ini kita harus benar-benar. Nah jadi ya kita memang udah enak-enak di luar gitu kan, tapi ya position gitu kan, eksplorasi gitu kan, terus dari alat gitu kan, keseruan bahas alat seks yang kemarin ya kita ya ini ya gue bingung mau ngomong apa, tapi ya seperti adanya itu. Kalau dari gimana enak ya? Enak, bingung, enak gitu kan, ya enak lah. Gitu kan, enak lah gitu. Udah ya, apalagi di luar itu gue juga udah beberapa perempuan, beberapa cewek udah hebat loh Ji. Banggain dikit hostnya dong. Ini apa sih justifikasi sendiri anjing. Iya, masih kasih disclaimer ini. Disclaimer. Emang kalau hebatnya kalau dari testimoni cewek-cewek apa tuh kan? Nggak, jadi gini. Yang bukan gue rasakan ya, tapi gue juga baca gitu kan, wanita itu paling cepat susah untuk klimaksnya. Jujur aja gitu kan, pasti Ica juga susah gitu kan. Maksudnya lebih lama Ica daripada Agam gitu, Tovan kan, lebih lama lah gitu. Oh iya dong. Iya. Itu gue juga sudah waktu dengan mantan gue juga susah membuat dia mencapai klimaks ya, karena nggak tahu kenapa, mungkin memang hormon wanita beda ya sama cowok gitu kan. Nah akhirnya gue bikin supaya gue olahraga dengan baik gitu kan, nge-gym. Nah setelah nggak sama bini gue, dengan cewek yang lain gitu kan, dengan pacar gue yang lain yang pernah jadi sama gue gitu kan, ya untungnya kondisi gue masih fit gitu, dan dibilang wah bagus nih gitu kan. Ya gue dicari-cari terus gitu. Berarti durasi ya kan? Iya, durasi dan bisa
buat klimaks. Iya, durasi gitu. Jadi yang penting sebenarnya durasi. Ya makanya kan gue bilang kemarin di podcast kemarin, sebenarnya lu kuat berapa lama sih gitu kan? Ya, kuat berapa lama? 5 Durasi itu paling penting sih, apalagi untuk perempuan. Tapi kalau misalkan, Di seks, ya. kalau misalkan gue nggak bisa, udah tahu nih badan gue udah sakit nih ya gitu kan, udah sakit, maksudnya udah sakit, udah lemes, udah capek, habis kerja, habis olahraga atau ngapain lah gitu kan, gue akalin gitu kan, gue suruh gue bikin dia klimaks dulu, baru gue yang klimaks, kayak gitu. Iya. Misalkan Ya. mainnya di foreplay dulu, gue hajarnya di foreplay, baru kalau gue udah badan gue udah capek, gue hajarnya dia di foreplay, baru gue main gitu kan, gitu. Jadi kalau masalah kekuatan badan ya masing-masing lah gitu kan, tapi jangan pakai tisu magic, kebas, nggak enak. Oh, kebas. Lu isengin aja, Cak. Lu beli tisu magic ya di toko ini, malam-malam agam tidur lu giniin, olesin. Oh Tisu gitu. magic. Gue Isengin punya sih, gue sempet beli gue. tapi Iseng belum aja, gue dia nggak coba. bisa ngerasain bibirnya selama 5 jam itu. Tapi itu bisa naik gitu kan? Apa? Nggak Bisa enak. naik lama gitu. Baik lama itu karena kan dia modelnya di ujungnya gini kan, di ujungnya sebenarnya olesin ujung. Waktu itu gue semuanya gue lapin sampai batang-batang gue gitu kan. Itu kesalahan telur. Oh, enggak, kalau sampai telur enggak lah. Kesalahan gue di situ. Ternyata ujungnya aja gitu kan, ujungnya udah dilap gitu dikit gitu. Wah, kebasnya minta ampun dan nggak enak gitu loh. Memang kalau mau tahan lama ya silahkan pakai tisu magic. Gue nggak mendiskreditkan lah ya. Tidak mendiskreditkan. Tapi kan Kenneth di batangnya doang. Mungkin kita bisa coba tapi di atasnya doang. Gitu. Iya, tip of the iceberg. Gue melakukan kesalahan awal di batangnya semuanya gue lahap gitu kan, kecuali ininya gue gitu Iya. kan. Tapi Siapa ternyata tahu kalau di ujungnya doang nggak kebas ya nggak sih? kebas juga Tetap. sama, tetap kebas tapi nggak masih bisa keluarin lah gitu loh. Tapi kalau udah keseluruhannya udah nggak bisa, susah gitu. Yang ada lo lecet. Yang cewek lecet, kitanya juga lecet, seperti itu. Nah, jadi Oke, ngebahas masalah nice. seksi pada umumnya ya panjang ya gitu kan, nggak bakalan habis-habisnya. Nah, jadi kita dari segala macam alat seks, dari posisi. Yang paling penting sih mood ya, Ian ya. Moodnya kita harus enak ya. Untuk melakukan seks itu moodnya harus enak. Gitu kan, kalau untuk kedua belah pihak sih, nggak cuma pria doang, wanita juga moodnya harus dibangun. ya sekarang kalau lu moodnya enak tapi bini lu kagak mau, mampus aja. Ya ada lu didiemin 2 bulan gitu kan. Yang ada lo kembali dengan tari, alias tangan kiri. Gitu kan. Kata tarik, kata tangan kiri, lo lagi ngapain gitu kan. Lo lagi Gitu kan. Kasih gue istirahat kayak gitu kan. Tapi emang mood cowok, iya sih, mood cowok tuh lebih penting daripada mood cewek. Malah gue lebih Mood susah cowok. mood cewek gue yang gue alamin. Oh ya? Iya, mood cewek. Soalnya cowok kan kalau nggak mood dikit nggak naik atau lama naiknya. Nggak salah, justru mood cowok itu paling cepat naik ininya. Oh ya? Iya, lihat cewek telanjang aja konak. Libido lo tinggi berarti ya? Iya gitu kan, lebih. Tapi umumnya sih ya, kalau gue ini ribetnya adalah moodnya cewek harus kita bagusin dulu gitu. Kayak mantan gue gitu kan, mood mantan gue harus bagusin. Kalau enggak, ya biasa gue yang minta gitu kan. Terus untungnya dia tahu mood gue memang kalau dibilang doyan ini kan, doyan seks gitu kan. Tapi gue diemin gitu kan, gue tunggu moodnya dia. Tapi kadang-kadang dia ngajakin. Nah kalau udah dia ngajakin, gue seneng lah gitu kan, karena dia mengerti juga, karena dia juga mengerti dan dia moodnya juga lagi naik gitu. Kalau dia nggak ngajakin, makanya gue suka bingung tuh mobil lo. Knalpotnya dari biasa jadi racing gitu gede. Lu pikir gue pakai di BBC ya, ketemu BBC. Jadi lebar gitu knalpotnya.
segini jadi gini ya. Kali ya nggak gitu juga lah, gila lu. Tapi keseruan ini enak sih ya, maksudnya keseruan kita ngebahas ini mungkin penonton mungkin bosen atau gimana, tapi lihat kita koplaknya kita aja lah, kita cara ngebahasnya gimana. Malam ini di cerita malam ya, tadi kita udah ada pasangan Ica dan Taufan. Jadi experience langsung dari mereka ya, untuk apa namanya, dari posisi seks, eksplorasinya, juga Ryan juga apa namanya, explorationnya kayak gimana gitu kan. Gue juga dari posisi apa, eksplorasi gue, maksudnya pengalaman gue dengan mantan gue dan dengan cewek baru apa gimana gitu kan. Itu berbeda-beda tapi seru gitu. Tapi kita tidak anjurkan kalian pikir sendiri gitu kan. Di sini kita apa, ngobrolan ngalor. Belum menikah, nah, kita nggak nganjurkan. Ya betul. Kalau udah menikah justru dianjurkan lah. Nah itu pahala. Nah itu masing-masing ada pemikiran masing-masing. Kalau udah nikah ya lo harus apa, secara batin lo harus ini, lo nafkahin segala macam ya, begitulah ya. Jadi, pertanyaan dong dari cewek untuk para cowok-cowok. Apa tuh? Laki-laki yang sudah bersuami dan atau pernah menjadi suami ya, Bapak host. Kalau dari pengalaman kalian nih, siapa yang paling sering ngajak ngewe? Istri atau kalian? Kalau siapa dulu nih? Ryan, ayo. Ryan. Kalau aku balance sih, 50-50. Balance. 50-50. Kalau kadang dari istri, kadang dari gua. Ya tergantung aja sih, misalkan lagi dari gua nih lagi pengen ya gua ngajak. Tapi kadang-kadang dari tiba-tiba dari dia yang pengen, dia ngajak. Kalau dari gua sih, kalau dari gua mantan gua yang paling susah gitu. Gua yang sering ngajak duluan gitu loh. Gua yang ngajak duluan gitu. Jadi memang moodnya cewek yang paling susah menurut gua. Karena gue dapat waktu itu nikah, mantan gue begitu moodnya, maksudnya yang nggak terlalu apa namanya, seks itu biasa aja lah, nggak terlalu penting gitu loh, hanya bumbu penyedap aja, bukan bumbu utama gitu kan. Kalau gue bumbu utama. Test drive keterusan mungkin. Test drive keterusan ya sama orang lain. Test drive keterusan jadi salah ya Pak. Iya. Ya akhirnya dia test drive sama orang lain juga kan. Anjing. Sensor tuh. Kagak sensor, gue kasih lihat ntar video podcast gue. Gue mau cari gara-gara. Kasih ini fotonya nanti di sini. Kalau dari kalian gimana? Gue sih, kalau gue. Wes, mantul, gila, mengekspresikan. Tapi gue suka cewek yang begitu, itu mengekspresikan diri, gitu, nggak malu-malu. Iya. Itu nggak malu-malu. Jadi emang kayak bininya si Ryan juga, ya bagus kayak gitu, nggak malu-malu lah, karena memang lo udah nikah, gitu kan. Terus juga sebagai bumbu utama, bukan bumbu penyedap gitu, bumbu sampingan gitu kan, bumbu utama gitu, karena untuk supaya apa sih namanya, rumah tangga tetap ini. Kenapa? Oh mati. Dia mati itunya, laptopnya. Oke lah, kita akhiri dulu ya. Kita udah seru banget nih, Agam dengan Ica. Thank you banget sudah datang di cerita malam seperti biasa. Thank you Ken. Bentar nih si Ryan nih. Ucapin bye-bye dulu. Oke, Ryan. Kita nggak apa-apa, kita udahin dulu, miring. Kita udahin dulu malam ini seperti biasa cerita malam dari Pesong Broadcast di Kenneth Sancho Channel, membahas obrolan apa, seks in general. Jadi masing-masing jangan apa namanya, tetap seks itu setelah nikah ya, kita ikuti norma-norma aja lah ya. Kalau kita secara dewasa kita udah melakukan pemikiran sendiri. Oke, thank you semuanya, selamat malam, sampai ketemu lagi di Kenneth Sancho Channel di cerita malam lainnya. Thank you, bye bye.